Militer Amerika Serikat telah menghancurkan 6 kapal cepat Iran di Selat Hormuz, dan krisis kini telah memasuki titik paling berbahaya dalam perselisihan maritim dengan Teheran. Pada hari Senin 4 Mei 2026, aksi ini terjadi saat Komando Pusat berusaha membuka jalur aman bagi kapal-kapal dagang dalam proyek kebebasan. Kapal-kapal cepat yang terkait dengan pasukan Iran diduga bergerak menghadang kapal-kapal yang dilindungi Amerika Serikat. Pada saat yang sama ketika drone dan rudal juga diluncurkan ke arah operasi Amerika. Tanggapan pun datang dengan cepat. Helikopter Apache dan Seahawk menyerang 6 kapal tersebut sebagai pesan langsung kepada garda revolusi bahwa jalur tersebut tidak akan diserahkan kepada rasa takut. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real-time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves. Menurut Laksamana Brad Cooper, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, kapal-kapal cepat tersebut tidak hanya berkeliling di wilayah itu. Kapal-kapal itu merupakan bagian dari upaya Iran untuk mengganggu kemajuan proyek kebebasan yang bertujuan mengawal kapal-kapal dagang melalui wilayah yang diperkuat keamanannya di perairan Oman. Operasi ini dilakukan setelah berminggu-minggu blokade oleh Iran dengan ratusan kapal terhenti di Teluk Persia dan ribuan awak kapal tanpa jalan keluar yang jelas. Perintah dari Amerika sangat sederhana. Melindungi kapal-kapal sipil, membuka koridor, dan mencegah kapal-kapal kecil bersenjata mengubah jalur tersebut menjadi perangkap laut. Inti utamanya adalah bahwa 6 kapal cepat itu diperlakukan sebagai ancaman langsung. Komando Pusat menyatakan bahwa pasukan Iran menembakkan rudal jelajah serta mengerahkan drone dan kapal-kapal kecil ke arah kapal-kapal yang berada di bawah perlindungan Amerika. Cooper menyatakan bahwa ancaman-ancaman tersebut berhasil dikalahkan dengan penggunaan amunisi defensif yang tepat sasaran. Dalam bahasa yang lugas, Washington mengatakan bahwa kapal-kapal cepat itu telah melewati batas. Itu bukan kapal biasa yang tersesat di laut. Itu adalah bagian dari tekanan yang sudah diperhitungkan untuk menguji seberapa jauh Amerika Serikat akan mentolerir intimidasi Iran di selat tersebut. Sampai saat ini, belum ada laporan resmi yang mengonfirmasi jumlah korban tewas di 6 kapal cepat Iran tersebut. Sumber militer Amerika mengonfirmasi penghancuran kapal-kapal tersebut, tetapi belum memberikan jumlah korban secara terbuka. Hal ini penting karena dalam krisis maritim, ketiadaan angka itu tidak mengurangi bobot insiden ini. Fakta utamanya adalah bahwa Angkatan Laut Amerika keluar dari posisi siaga dan beralih ke tindakan langsung terhadap kapal-kapal yang, menurut Washington, mengancam kapal-kapal dagang. Mulai dari situ, pesannya berubah nada. Iran mungkin mencoba menggunakan kapal cepat untuk menebar ancaman di selat itu. Tapi setiap pendekatan agresif sekarang bisa langsung mendapat respons. Kapal-kapal cepat itu adalah bagian dari taktik yang sudah dikenal dari garda revolusi. Menggunakan perahu kecil, cepat, dan sulit diikuti untuk mengepung, mengancam, atau menekan kapal-kapal yang lebih besar. Alih-alih menentang kapal perusak secara langsung, Teheran biasanya mengandalkan kecepatan, jumlah, dan provokasi. Ini adalah perang urat saraf di laut. Satu kapal cepat muncul, satu lagi mendekat, dan yang ketiga mencoba memotong jalur. Dan tujuannya adalah menciptakan cukup banyak kebingungan untuk menghambat perdagangan, meningkatkan risiko bagi perusahaan asuransi, dan meyakinkan perusahaan pelayaran agar tidak melewati Selat Hormuz. Tekanan seperti inilah yang coba dipatahkan oleh proyek kebebasan. Selat Hormuz adalah pusat dari perselisihan ini karena menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan Laut Arab. Siapa yang menguasai jalur itu menguasai sebagian dari tekanannya. Ikuti saat 2 kapal dagang berbendera Amerika berhasil melewati selat dan melanjutkan perjalanan. Komando Pusat menyebut kemajuan ini sebagai bukti pertama bahwa koridor tersebut bisa berfungsi. Pada saat yang sama, Iran membantah bahwa kapal-kapal dagang telah melintasi wilayah tersebut dan juga membantah kehilangan kapal-kapal itu. Perselisihan versi seperti ini adalah hal yang biasa terjadi saat terjadi bentrokan militer. Satu pihak berusaha menunjukkan kendali, sementara pihak lain berusaha mencegah citra kekalahan. Namun, fakta operasional memberatkan Teheran, karena jalur tersebut diumumkan oleh Amerika Serikat, koridor diaktifkan dan Komando Amerika secara terbuka memperingatkan bahwa pasukan Iran harus menjaga jarak. Apa yang sebenarnya dilakukan kapal-kapal kecil itu adalah mencoba mengganggu pembukaan jalur tersebut.
Mereka muncul di lokasi saat Washington berusaha memindahkan kapal-kapal yang dilindungi oleh struktur yang lebih besar, dengan kapal perusak, helikopter, pesawat, drone, perang elektronik, dan aset bawah laut. Ide Amerika bukan hanya mengawal satu kapal saja, tapi menciptakan area perlindungan yang lebih luas dengan beberapa lapisan pertahanan untuk mencegah Iran memilih target yang terisolasi dan menjadikan penyeberangan sebagai alat pemerasan. Tanggapan dengan helikopter Apache dan Seahawk menunjukkan bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk menghadapi taktik kapal cepat dengan cepat. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk memantau pergerakan di laut dan merespons ancaman di sekitar, tanpa hanya bergantung pada kapal-kapal besar. Dalam insiden hari Senin ini, menurut laporan Amerika, pesawat-pesawat tersebut bertanggung jawab menenggelamkan 6 kapal. Tujuannya bukan untuk menduduki wilayah, juga bukan untuk memperluas perang di darat. Tujuannya adalah untuk mencegah unit-unit kecil Iran menyerang atau memblokir kapal-kapal sipil selama pembukaan kembali selat tersebut. Alasan tindakan ini juga berkaitan dengan risiko terhadap manusia. Proyek kebebasan dipresentasikan oleh Trump sebagai operasi kemanusiaan untuk mengevakuasi kapal-kapal dan awak yang terjebak di wilayah tersebut. Menurut perkiraan yang dikutip di media internasional, lebih dari 850 kapal dan sekitar 20.000 pelaut tertahan di teluk sejak rute tersebut ditutup secara efektif. Dalam situasi seperti ini, setiap kapal cepat Iran yang dikirim untuk mengintimidasi kapal-kapal tidak hanya memberi tekanan pada Washington. Itu juga memberi tekanan pada para pekerja di laut, perusahaan pelayaran, keluarga awak kapal, dan negara-negara yang bergantung pada energi yang melewati Selat Hormuz. Sejarah telah menunjukkan bahwa kapal cepat bisa menjadi masalah serius ketika digunakan oleh pasukan yang mencoba mengimbangi kelemahan angkatan laut dengan provokasi dan serangan massal. Pada 18 April 1988, selama operasi Praying Mantis, Angkatan Laut Amerika Serikat menghadapi target-target Iran di Teluk Persia setelah fregat USS Samuel B. Roberts rusak akibat ranjau. Dalam konfrontasi itu, kapal cepat Iran juga ikut terlibat dan menyerang target-target komersial. Respons Amerika sangat keras dan meninggalkan jejak bersejarah. Ketika Teheran mencoba mengubah laut menjadi alat pemaksaan, Washington biasanya merespons untuk memulihkan kebebasan navigasi. Negara-negara lain juga menghadapi ancaman seperti ini di laut. Sri Lanka selama bertahun-tahun menghadapi kapal-kapal kecil dan cepat milik macan laut, sayap Angkatan Laut Macan Tamil, yang menggunakan kecepatan dan serangan kawanan terhadap kapal-kapal yang lebih besar. Di Laut Merah, pasukan yang terkait dengan Houthi juga mulai menggunakan kapal, drone, dan alat-alat laut improvisasi untuk mengancam perdagangan, sehingga Amerika Serikat dan sekutunya memperluas misi perlindungan maritim. Polanya selalu mirip. Kelompok atau rezim dengan kemampuan konvensional yang lebih rendah mencoba membuat suatu jalur menjadi mahal, tidak aman, dan mudah memicu gejolak politik. Tanggan dari Angkatan Laut yang lebih kuat adalah menutup ruang tersebut sebelum rasa takut berubah menjadi blokade. Sekarang, langkah selanjutnya akan menjadi penentu. Jika proyek kebebasan berhasil menjaga koridor tetap aktif, lebih banyak kapal akan mencoba keluar dari Teluk Persia melalui rute di perairan Oman. Namun, perusahaan pelayaran masih cenderung bertindak hati-hati karena wilayah tersebut tetap berbahaya dengan peringatan tentang ranjau yang belum sepenuhnya dinetralkan di dekat jalur tradisional. Ini berarti penghancuran 6 kapal cepat itu tidak mengakhiri krisis. Ini hanya membuka tahap berikutnya, memuji apakah perlindungan Amerika akan cukup kuat untuk meyakinkan perdagangan maritim agar kembali. Bagi Iran, kehilangan 6 kapal ini lebih dari sekedar kemunduran taktis. Ini adalah tanda bahwa strategi intimidasi dengan kapal cepat telah menemukan hambatan langsung. Bagi Amerika Serikat, operasi ini menjadi unjuk kendali. 2 kapal dagang berhasil lewat, ancaman berhasil dicegat, dan kapal-kapal musuh berhasil dinetralkan. Bagi Garda Revolusi, pilihannya makin sempit. Jika mundur, mereka kehilangan narasi penguasaan atas Selat Hormuz. Jika tetap bersikeras, mereka berisiko melihat unit-unit lain dihancurkan di hadapan dunia. Dan sekarang krisis ini bergantung pada satu pertanyaan berat. Apakah Iran akan menerima kehilangan kendali melalui rasa takut di rute itu atau akan bertaruh pada langkah-langkah baru? Masih ada provokasi terhadap Angkatan Laut yang sudah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat mundur. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memastikan Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video.
Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Mills on Alves.